Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar penganggaran modul modul 2? Modul 6. Mohon maaf, ini modul 6 mengenai penyusuran anggaran keuangan yang kedua. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Selesai? Oke. Sekarang kita akan masuk ke modul 6. Sekarang kita pertama akan membahas anggaran sediaan. Apa itu sediaan atau persediaan? Yaitu barang yang diperoleh dan tersedia untuk dijual atau dipakai dalam produksi. Bisa juga untuk kegiatan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Sediaan produk, ada sediaan produk jadi, ada sediaan produk dalam proses. Kalau produk jadi terdapat dalam perusahaan manufaktur, tujuannya untuk dijual. Kalau sediaan dalam proses, sediaan produk yang belum selesai diproduksi dan membutuhkan proses lebih lanjut. Jadi kalau kita sebelumnya sudah membahas ada sediaan dalam proses dulu, kemudian kalau sudah jadi dimasukkan ke produk jadi, sediaan produk jadi. Nah, ini semacam itu. Nanti kita juga akan mencari tahu atau menghitung keduanya, bagaimana cara membuat anggaran sediaan produk jadi maupun produk dalam proses. Seperti itu. Kalau sediaan produk jadi, dia masuk ke aktiva lancar. Kecuali sediaan minimal yang bersifat permanen, dia akan masuk aktiva tidak lancar. Kemudian untuk anggaran sediaan produk jadi, sediaan produk dalam proses, dan sediaan bahan baku. Jadi ini macam-macamnya yang ada dalam anggaran sediaan. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran sediaan. Pertama adalah sediaan produk jadi. Sifat penyesuaian jadwal produksi dengan pesanan ekstra. Yang kedua, sifat persaingan industri. Yang ketiga, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang carrying cost dengan biaya kehabisan sediaan atau stock out cost. Kalau yang C contohnya ada di halaman 6.4. Di situ biaya penyimpanan di gudang sebesar 4.000. Sediaan awal 15.000, sediaan akhir 5.000. Dengan demikian, biaya penyimpanan gudang adalah 4.000 dibagi sediaan awal ditambah sediaan akhir dibagi 2 dikali 100% sama dengan 40%. Bila biaya penyimpanan di gudang lebih kecil dari biaya karena kehabisan sediaan, maka diperlukan sediaan produk jadi minimal yang besar. Jika sebaliknya, maka tidak perlu menyetok barang semacam itu. Jadi kan ini ceritanya menyimpan barang atau mending mengeluarkan uang untuk nyimpan barang atau mending mengeluarkan uang kalau kehabisan stok, seperti itu. Nah, kalau kehabisan stok itu kalau menyimpan barang lebih murah daripada biaya untuk kehabisan stok, sebaiknya memproduksi lebih banyak dan barangnya disimpan, semacam itu. Kemudian sediaan barang dagangan, sifat persaingan dagang ini dipengaruhi oleh sifat persaingan dagang. Kemudian hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan sama. Kemudian ketersediaan barang di penyalur atau produsen. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran sediaan.
Sekarang penyusunan anggaran sediaan. Anggaran sediaan pada perusahaan manufaktur. Oke, perusahaan manufaktur berarti dia memproduksi sendiri. Yang pertama, menetapkan tingkat perputaran sediaan. Jadi ceritanya kalau teman-teman lihat di modul ada tabel 6.1. Sebentar, saya tunjukkan dulu ini tabel ini. Pertama itu kita diberi tabel ini dan angkanya ini yang diketahui. Nah, kita disuruh atau kita diminta untuk mengisi titik-titik di sini. Nah, caranya gimana? Pertama, dengan mencari tahu besarnya TPS atau tingkat perputaran sediaan. Tingkat perputaran sediaan produk jadi TPS PJ. Nanti kalau dalam proses TPS DP. Tinggal diganti gitu. Oke. Rumusnya TPS PJ sama dengan HPJ dibagi RSBJ. Tingkat perputaran sediaan produk jadi sama dengan harga pokok jualan dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Rata-rata dihitung dari sediaan awal ditambah akhir dibagi 2. Seperti itu. Kemudian ini sedangkan untuk dalam proses ini TPS PDP produk dalam proses. Tadi produk jadi PJ, PDP produk dalam proses, rumusnya sama. Kemudian HPJ sama dengan HPPJ ditambah sediaan awal dikurangi sediaan akhir. HPPJ itu harga pokok jualan sama dengan biaya pabrik ditambah SPDP awal dikurangi SPDP akhir. Sediaan produk dalam proses awal dikurangi sediaan produk dalam proses akhir. Biaya pabrik sendiri sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja, biaya overhead. Oke, jadi rumusnya nyambung. Dari atas HPJ sama dengan HPPJ. HPPJ-nya dari mana? Bawahnya ini. Biaya produksinya dari mana? Dari bawah ini. Jadinya nyambung terus. Ini rumus-rumusnya. Nah, kemudian dari ilustrasi PTOK di situ di halaman 6.6. Jadi PTOK ada persediaan produk dalam proses awal. Itu ada bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Totalnya sama dengan 2015. Oke. Kalau dimasukkan dalam tabel, dia masuk di sini. Sediaan produk dalam proses awal sebesar 65 unit. 2015. Ini ya. Kemudian sediaan produk jadi awal sebanyak 60 unit, totalnya 2400. Masuk sini. Sediaan produk jadi awal 60 unit 2400 di sini. Harga pokok produk standar per unit adalah totalnya 40. Di situ. Kemudian jualan dianggarkan 1000 unit dengan harga 60 sehingga totalnya 60.000. Kemudian manajemen PTOK TPS produk jadi TPS PJ 20 kali, sedangkan TPS PDP nya dibuat 19,55 kali. Oke. Sehingga apa dampaknya? Nanti ada di selanjutnya di sini. Ini dulu dilengkapi karena mau jual 1000 dengan harga 60, berarti penjualan di sini 60.000